sobat kalian, kembali lagi di Risiken Motovlog. View-nya kelihatan men. Kali ini Risiken mau ke Jemblang ya Bromo. Wah sayang lampu merah. Mau ini ngisi stok video. Oke, aku onin aja lah men. Kita ngisi BBM di sana ya. Wah. Ini kencang juga ini motornya. Ya men. Nah ini nengah-nengah ini. Lurus jalan terus kali ya ini ya. Mana pomnya men? Wah di sini mulai gak enak jalannya men. Nah ini nangkok jajar ya kiri. View-nya mantap men. Anginnya kebes men. Jadi tadi Megapro itu 130 lebih loh men, lumayan men. Setelan kali ya kok sampai bisa lari segitu men. Yang baru-baru aja 125 sudah bagus tuh men. Kayak Vixen UCB ya 130 mentok, tadi masih ya lumayan kencang men. Kencang dikit ya speeding biar ya masih kebagian dikit lah habis matahari terbit, minimal nggak sampai mendung ya men. Oke ini sampai Lawang men. Ya speeding dikit-dikit lah men, lumayan. Jalannya gelombang parah kalau di Lawang ini men, jangan speeding ya, mobil atau motor ya. Di sini jangan speeding. View-nya bagus men. Gunung Arjuna men ya itu ya, keren. Kalau yang itu gunung apa nggak tahu sih kan. Ini tujuan arah Bromo itu Semeru kayak yang kelihatan men. Mantap men. Oke, udah lama gak ngomong kayak gini ya. Tadi Risiken ini mode pelan, sekarang habis speeding tadi BBM habis, bablas pomnya men. Oke, Lawang soto andalan Risiken yang sering aku bilang berkali-kali ya, ada dua. Sama-sama enaknya sih men, tergantung selera. Bulan puasa gini jualan nggak ya, kurang tahu Risiken ya. Aduh batuk men. Nah jualan nggak? Oh itu jualan men, itu juga jualan nih, nggak ada men, satu aja yang jualan ya. Ya 150 kadang-kadang nggak dapat ya, tapi nggak on cam men. View-nya bagus men. Oke on cam. Dari SPBU men, minimal yang apa
Sampai sini santai ya, ini kedip-kedip soalnya nggak bisa speeding. Maksimal 100 men. Terlalu semangat terus kan. Sampai Lawang 20 menit. Wah, ini agak jauh kayaknya ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok nggak jadi deh. Oke men, pelan aja men. Emang kalau motor gini buat speeding ya enak men. Z800, R6, Z900 Sugomi neket-neket ini enak. Buat speeding di jalanan gitu enak men. Tenaga awalnya narik, biarpun ya masih kalau diadu tetap kencang yang firing ya. Cuma kalau di jalanan gini stop and go ya lumayan lah, ini enak. Oke, nanti isi angin juga ini men. Oke, pelan-pelan aja risikan ya. Nyari SPBU. Ini ada turbonya enggak ini kan? Wah, nggak ada, lanjut. Kalau pertama risikan dari dulu apalagi kemarin ternyata kasus oplosan itu ya, ngeri juga men. Ya risikan kalau touring jauh gitu ya, mau gak mau beli pertamax men. Kalian mau beli sel atau pertamax turbo pun nggak ada men kalau di pelosok ya. Jadinya terpaksa. Makanya ya kalau di sini ya sering-sering full pumpnya itu apa, saringan BBM itu harus dibersihkan ya. Waduh, mana ini men, kanan jalan nggak ada ini men. Masa masih jauh men, kok ngeri amat ini. Ya terpaksa pertama kalau kayak gini men. Aku kencengin nanti cepet habis BBM-nya ya. Jadi menjawab pertanyaan sedikit dalam hati itu kemarin kasus yang pertama koplosan ya, pertalit di oplos atau gimana. Kenapa kok kotor? Pertamax dulu itu Pertamax itu bersih men, mesin pakai Pertamax itu dibongkar bersih, apalagi turbo ya. Sekarang kok kotor, lebih baik turbo gitu. Kok aneh aja gitu ya. Turbo sendiri kadang tariannya berat, kadang memang beda-beda men. Wah ini nggak beres. Dan ternyata kemarin mencuat kasus oplosan, wah ngeri ternyata ya. Korupsi kan men, dioplos nggak semestinya dioplos men. Wah jauh kayaknya ini men, ngeri men, kedip-kedip ini. Wah ini orang kok nengah men. Oke, ada lagi men, bomnya kok ngeri men. Jadinya itu kok kotor gitu loh. Akhirnya ternyata komentar Pertamaxnya dioplos, jadinya bukan Pertamax, pertalit dikasih adiktif gitu men. Nah, adiktif itu mungkin untuk menambah performa ya, jadi pertalit itu serasa Pertamax gitu. Jadinya tariannya enak men, biarpun pertalit gitu, padahal itu pertalit bukan Pertamax asli. Sampai triliunan ya, gila men, negara ini mau kayak gimana lagi nih.
sempat baru bahas sih kan, sebenarnya nggak gimana mau sebenarnya bikin konten bahas itu ya, cuma ini sudah terlambat ya, biarin lah. Baru keinget, soalnya gak peduli motoran aja gitu. Kalau untuk BBM ya wis gimana, nggak ada gitu loh, terpaksa kan, nanti yang penting kita servisnya aja men, gitu sih. Waduh kok macet ya men, dan ini men, aduh ini kedip. Jadi dari dulu ya temanku itu banyak yang lebih baik sel gitu, kalau ada sel itu. Akhirnya karena seperti itu dan terbukti kasus korupsi kemarin, yang beli pertama itu menurun drastis men, hanya beli yang BBM subsidi aja ya di SPBU merah itu. Gila men, masih jauh men pomnya men. Sebelah kanan jalan banyak men, ya sebelah kiri nggak ada men. Ngeri juga men. Nah bentar lagi kayaknya ada, semoga ada turbonya. Lah ini turbo ada men. Sebelah sini kok nggak ada tuh men, ada 3 lebih ya sih pom SPBU, kalau bahasa Jawa pom. Nah sebelah sini nggak, cuma ada 1 kalau nggak salah ya. Jadi karena itu kemarin aku ke Sidoarjo lihat men, gila men, antrian BBM sel yang mobil itu sampai di luar jalan loh, di pinggir-pinggir jalan kayak gini antrinya. Oh gila men, wish. Turbo. Oke kita isi penuh men, mau ke Bromo. Wah enak tarian men, ini asli kayaknya men, tariannya enak men. Asli kayaknya ini. Aku lupa isi angin men, biarlah nanti aja ya. Oke ini sudah masuki Malang Kota men, kita nggak bisa terlalu speeding, bahaya banget ya. Lebih banyak orang mungkin di jalan yang mungkin nyebrang kanan kiri. Tapi nengah itu yang agak ya gimana gitu ya. Oke, tadinya kita diresmikan ngisi di situ ya, dulu bulan puasa juga ngisi di situ. Oh JLS Malang men. Kita belok kiri ya ke Pakis, arah Pakis, nanti belok lagi lah. Wih, tadinya apa teman-teman, Rizky sudah curiga dari dulu itu, ini kok jadi kotor, tapi aku nggak mikir oh ini di apa sampai ya atasannya itu yang tingkat tinggi ya, pemimpinan yang tingkat tinggi yang ngoplos ya. Aku pikir kalaupun kotor ya mungkin ya level tengah ke bawah gitu ya, yang korupsi maksudnya dicampur apa gitu. Ternyata ini dari atasnya itu sudah seperti itu ya. Soalnya memang rahasia umum, orang-orang itu pakai turbo itu ya terpaksa aja, nggak ada yang lain gitu. Makanya kalau ada sel, BP dan lain-lain, kebanyakan ya lebih milih yang non lokal lah gitu. Wih, merah men, duh kok lurus men, oh hijau-hijau. Pertama dari segi apa itu namanya, dari segi tampilan aja yang enggak ya, yang enggak bentar merah lagi men.
Jadi segi tampilan aja mereka lebih keren. Terus pelayanan juga kan nggak rame, jadinya lebih enak gitu loh. Dan SOP-nya itu kerjanya bagus-bagus men gitu. Kalau Pertamina itu nggak mesti kan, kadang ada yang enak, kadang ada yang nggak enak, pernah ada yang jahat, aduh gitu. Makanya ya orang-orang yang punya uang lebih lah, dikit-dikit lebih gitu, mau isi Pertamax atau BBM lainnya yang di atasnya itu pastinya beli yang yang kerang ya, kerang atau BBH. Oke, belok kiri nih kayaknya men. Kita ke Pakis. Oke, kita berhenti sini dulu men. Adanya segi tampilan dan pelayanan mereka lebih suka yang non lokal ya, BBM ya. Biarpun sama-sama ambilnya tetap di Indonesia, tapi kan pengolahannya kan beda, standar SOP pengolahannya beda. Makanya kan sebelum viral itu kasus oplosan itu, kandungan polusinya atau kotorannya itu tertinggi Indonesia di dunia kalau nggak salah ya. Sama-sama RON 92, 95 tapi kotor 10 kali lipat lebih kotor dari yang lainnya gitu, parah ya. Karena itu ya adiktif itu yang dijual di kalau sesuai takaran itu bersihin men. Atau kalau nggak mau ribet ya beli kayak sel gitu kan, sudah nah, dari bawahnya sudah membersihkan gitu ya. Banyak review-review yang pakai sel itu pasti mesin dibongkar bersih dalemannya, muge-muge itu ya. Kalau yang non sel ya nggak mesti men ya, kalaupun bersih pun nggak sebersih sel gitu loh. Tapi rata-rata ya ngerak men, bayangin aja. Makanya kalau servis kan kadang-kadang itu throttle body dan lain-lainnya dibersihin men, karena kotor, bahan bakarnya ini kotor men. Padahal aku nonton sendiri ya, adiktif yang dijual di sini itu kan ada yang buatan luar. Nah di luar itu dibuktikan itu ternyata di sana juga ada keraknya, padahal itu tingkat kekotorannya itu 10 kali lipat lebih bersih dari yang di sini. Apalagi kalau yang di sini ya. Tapi yang ditakutkan itu nyumbat men, kerannya bersih tapi nanti kan lunturnya nanti ke pembakaran, nanti nyumbat. Yang aku takutkan itu. Makanya ya kalau nggak harus rutin lah. Kalau ngelakuin itu kasih adiktif jangan pas terlalu kotor ya, mungkin sudah bagus gitu ya. Oke, tak kasih jalan. Oke, ini sampai men ya. Ya jadinya nggak terlalu kotor. Nah itu dibersihin, dikit-dikit luntur. Nah dibersih terus, nggak sampai nyumbat. Kalau parah baru dikasih adiktif, takutnya nyumbat men. Masih sepi men ya. Sampai mana sih?
ini sudah Bandara Juanda Abdul Saleh ini. Oh, gunungnya melek men ya. Alhamdulillah men. Wah ini enak asli men. Kadang-kadang di bom tertentu itu berat men. Mungkin oplosannya parah tuh. Exit tol ya, bentar lagi. Ini kok di garis-garis itu apa ya? Mengurangi kecepatan atau gimana ya garis-garis ini ya? Tuh gunungnya kelihatan men ya, mantap ya. Itu Semeru, itu Bromo itu men. Mantap men kalau kelihatan kayak gini ya. Pasar rame men, rame sekali ini pasar ini men. Tuh rame pasar men. Pagi soalnya men, banyak orang berbelanja ya. Besok lebaran ini men. Jadi video ini dibuat ya sebelum lebaran. Nggak tahu nanti kalau sore sudah tayang ya mantap ya. Lihat aja lah nanti. Pasar Pakis. Oh iya Pakis men. Sering aku sebut, sering aku lewatin kok lupa aku ini men. Sering aku Pakis men. Kadang naik mobil, kadang ya motoran gini ya. Lebih sering naik mobil mah. Kadang-kadang nganterin anak wisata, di sini kan ada wisata ya. Oke. Nah kayak gini blind spot men, bahaya. Oh itu ada mobil. Masih kelihatan aman men. Ini ya lebih hati-hati lagi ya. Ini banyak orang nyebrang loh, kayak gini itu banyak men. Jadinya kalau speeding jangan di sini men, salah tempat kalian. Oh mantap men, view-nya bagus dari SPBU dulu. Kalau diisi angin, jadi ini nggak tahu lah, mungkin pentilnya atau apa ini sering tekor anunya apa anginnya. Oke. View-nya men luar biasa ya. Gunungnya melek men, kelihatan men. Mantap.
Semoga nanti di promonya kelihatan ya. Soalnya Resiken penasaran di Niko Channel, dicek itu pos apa? Oh ini pom men. Belok kanan dulu men ya. Pos apa pembayarannya itu di Jemplangnya gitu loh. Jadi enak. Kita sampai Jemplang sudah nggak perlu bayar.